Selamat siang, saya Anang Purwito, pengawas SMK Dinas Provinsi Jawa Timur yang ditugaskan di wilayah cabang dinas wilayah Jember. Kali ini kita akan membahas tentang desain pembelajaran jarak jauh, daring dan luring. Mohon bisa diikuti sampai tuntas. Kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memastikan anak memperoleh layanan pendidikan. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19 dan tentunya mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 pada satuan pendidikan. Metode pelaksanaan belajar dari rumah ada dua model. Yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online atau daring. Ini menggunakan gawai atau gadget maupun laptop melalui berbagai portal dan aplikasi pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau offline atau luring. Ini menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, untuk kesiapan belajar dari rumah, ini tentu berbeda antara pelaksanaan daring dan luring. Kalau daring, yang pertama adalah kesiapan infrastruktur, baik itu HP, internet, ya, jaringannya. Kita nggak bisa belajar daring yang jaringan internetnya sangat lemah atau bahkan mungkin tidak terjangkau. Yang kedua, kemampuan guru untuk memanfaatkan teknologi. Artinya, guru-guru yang ada yang ingin melaksanakan pembelajaran daring itu juga harus bisa menguasai teknologi pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kesiapan siswa. Apakah kebiasaan belajar dan teknologi ini sudah menjadi mindset siswa bahwa belajar dari rumah sama pentingnya dengan belajar di sekolah. Itu kalau daring. Sedangkan luring ini kesiapannya tentu harus ada modul atau LKS yang bisa dibuat oleh guru. Harus ada radio atau televisi jika memungkinkan. Sekolah bisa membuat pemancar radio sendiri atau pemancar televisi. Lingkungan belajar yang mendukung ini juga sangat penting, ya. Misalnya fasilitas, dukungan orang tua, dukungan teman dan sebagainya. Ini sangat mendukung pelaksanaan luring. Jadi infrastruktur yang dibutuhkan ini sangat berbeda antara daring dan luring. Berikutnya akan kita contohkan bagaimana desain pembelajaran. Ini ada 3 model. Yang pertama adalah RPP normal, yang kedua RPP daring, ini bagaimana langkah-langkah pelaksanaan daring, kemudian RPP luring, ini berkait dengan langkah-langkah pelaksanaan luring. Nah, ini contoh rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang normal. Nah, ini kalau di kurikulum 2013 yang edisi RPP 1 lembar, itu menurut Mas Nadiem, yang pertama tentu hanya ada 3 komponen, tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran. Tapi di tujuan pembelajaran itu sudah tercantum model pembelajarannya, misalnya model pembelajaran discovery, atau juga berkait dengan ide-ide baru kreatif yang dimunculkan, termasuk bentuk penilaiannya, misalnya melalui laporan tertulis. Nah, kegiatan pembelajaran juga berkait dengan model yang dipilih, ini ada sintak yang sesuai, misalnya ada kegiatan ciri khas K13, misalnya ada proses mengamati, proses mengidentifikasi, proses mengolah data,
mengkomunikasikan dan sebagainya, 5M itu ya. Nah, jadi misalnya di konsep pembelajaran model discovery ini dimulai dari stimulus, identifikasi masalah, mengolah data, dan verifikasi. Itu yang normal. Nah, selanjutnya kalau pembelajaran PJJ daring dalam jaringan. Nah, ini tujuan pembelajarannya sama, tetapi langkah-langkahnya yang berbeda. Misalnya di sini di pengukuran dan besaran fisika, temanya seperti itu. Nah, ini kegiatannya dimulai dari pendahuluan, sama ya kegiatannya. Tapi di kegiatan inti ini, jadi meskipun daring, peserta didik tetap diminta silakan berdoa. Nah, kemudian silakan mengikuti pelajaran selanjutnya. Sebelum mulai diawali dengan doa. Nah, itu. Ini untuk menanamkan karakter religi. Kegiatan intinya misalnya mengamati, ada stimulus berupa gambar orang yang sedang mengukur jalan raya misalnya secara klasikal. Nah, ini media yang digunakan itu bisa media Zoom ya, atau Webex atau juga Meet, itu bisa dilakukan, Google Meet maksudnya. Nah, ini demikian juga langkah-langkah berikutnya, baik misalnya memverifikasi, ini juga bisa, tetapi ketika langkah berikutnya mungkin di awal pakai Zoom, kemudian setelah itu peserta didik melaksanakan tugas. Nah, setelah peserta didik melaksanakan tugas, peserta didik dilanjutkan mengerjakan tugas. Saat mengerjakan tugas ini bisa tanpa daring lagi, misalnya diperintahkan melalui WA. Nah, ini. Nah, selanjutnya contoh pembelajaran yang luring. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Berdoa, diawali berdoa, serta didik diminta berdoa, kemudian diberi gambar-gambar ini untuk mengukur, memberi stimulus dan sebagainya. Nah, tetapi di strategi pembelajarannya ini peserta didik mungkin dikirim video, link video, atau dibuatkan LKS. Nah, itu model dari luring. Tetapi pada pelaksanaannya memang yang terbaik itu blended. Blended ini menyatukan antara daring dan luring. Jadi peserta didik di awal diajak daring, kemudian diminta untuk mengerjakan LKS. Itulah desain pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh, baik daring atau luring pada masa pandemi. Demikian penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.